Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Febri Fariza. Cara mengenai bahasa Indonesia itu digunakan dari Sabang sampai Merauke. Itu bahasa pemersatu bangsa. Meskipun kita ketahui bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia itu tidak lepas kaitannya ada penggunaan bahasa lokal gitu ya. Nah, saya sempat bingung dan heran juga. Ada beberapa waktu lalu saya dan guru-guru saya gitu ya dari sekolah itu pergi ke Bali, dan ternyata ketika saya berbincang dengan guru saya, terus orang Bali itu nanya ke kami dari Malaysia ya gitu. Dan saya juga sedikit surprise gitu ya, dan nggak menyangka bahwasanya logatnya kami itu logatnya orang Aceh itu seperti bahasa Malaysia di telinga mereka ya. Meskipun ya kami sendiri orang Aceh tahu, paham gitu bedanya mana sih ini logatnya bahasa Melayu Malaysia, mana logat bahasa Melayu yang digunakan di Aceh gitu ya. Jadi seperti itu. Sebagai informasi tambahan bahwasanya saya berbicara dengan kalian semua nih itu beda ya dengan bahasa penuturan yang saya gunakan dalam pergaulan sehari-hari. Ada beberapa kosakata yang memang digunakan oleh orang Aceh tapi tidak digunakan oleh orang Indonesia ya, meskipun dalam kamus bahasa Indonesia itu ada. Salah satunya adalah pokok atau pokoknya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan artinya ada dua tuh. Yang pertama pohon, trees. Yang kedua adalah gagasan ataupun apa ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the point is, the matter is gitu ya. Nah contohnya kalau dalam bahasa Aceh, pokok itu adalah pohon ya. Misalkan mau pergi kemana? Mau pergi ke sana, mau lihat pokok kelapa, pokok pisang, terus juga pokok duren gitu ya. Meskipun dalam kamus bahasa pokok itu artinya pohon gitu, tapi memang udah jarang digunakan oleh orang Indonesia lainnya. Tuh yang pertama. Selanjutnya pusing. Orang Indonesia itu mengartikan pusing itu sakit kepala. Nah, kalau orang Aceh itu ada dua makna. Yang pertama memang artinya pusing ya, pusing itu sakit kepala. Terus yang kedua adalah go around, keliling-keliling. Contoh misalkan nih ya, yuk kita pergi ke sana, pusing-pusing. Gitu. Terus ini ada fakta ya. Ketika saya berbicara dengan teman saya dari Jakarta, terus saya bilang gini, yuk kita ke sana, pusing-pusing. Mereka bingung. Kok pusing-pusing gitu, mereka nggak sakit kepala, padahal artinya pusing-pusing itu adalah go around, keliling-keliling. Jadi orang Aceh itu udah biasa ya kalau misalkan jalan-jalan kemana-mana bilangnya pusing-pusing. Mungkin ini yang membuat pening ya orang Indonesia yang lainnya gitu ya. Ternyata arti pusing itu adalah keliling-keliling. Oke, selanjutnya adalah kali ya atau sekali. Kalau orang Jakarta bilangnya banget. Contoh kata-kata adalah banyak banget. Nah, itu kalau orang Aceh bilang banget itu sekali atau kali. Contohnya adalah banyak kali. Banyak kali dia makan gitu. Gede kali rumahnya. Kucingnya gede kali gitu. Terus juga ada perbedaan ya kalau orang Aceh itu kalau misalkan kata-kata yang berakhiran dengan K, itu kalau misalkan orang Jakarta itu mereka akan mengucapkan kata K itu misalkan banyak ya, mereka akan bilangnya banyak. Terus juga kelopak bunga, kelopak K. Tapi kalau orang Aceh dia lebih menyebutkan dengan koma. Misalkan banyak itu bukan banyak tapi banyak. Jadi kalau misalkan orang Jakarta bilangnya banyak banget, nah kalau orang Aceh bilangnya banyak kali itu. Terus juga kelopak, jadi pakai koma ya, yang kata-kata yang berakhiran K itu orang Aceh itu menyebutkannya dengan
koma seperti mama ya, bukan mama tapi mama. Apalagi ya yang akhirannya k? Nggak tahu, saya lupa. Tapi ada juga yang kadang-kadang yang nggak berakhiran k itu dibuat koma juga. Contohnya misalkan suka. Suka, orang Aceh bilangnya suka. Aku suka kali sama dia. Tuh, suka. Terus juga apalagi buka pintu, tolong buka pintu. Orang Aceh bilangnya apa? Buka. Bukain, buka. Tolong buka. Buka. Tolong buka sepatunya. Tolong lepasin. Nah, gitu. Jadi buka, buka jadinya buka. Suka jadinya suka. Nah, itu dia cara penuturan orang Aceh ya, agak-agak mirip dengan Sumatera Utara sedikit. Ya, kalau misalkan agak-agak kalau misalkan orang Aceh ini agak bahasanya adalah agak sedikit lembut ya, seperti Melayunya Sumatera Utara itu agak sedikit lembut. Nah, kalau misalkan Bataknya Sumatera Utara kan agak sedikit keras tuh. Tapi bahasa kami itu hampir-hampir sama, tapi ada sedikit kelembutan gitu. Kalau orang Aceh agak sedikit lembut. Bukan berarti ini dari pengucapannya ya, pengucapannya. Tuh. Selanjutnya car atau mobil. Di perkampungan orang Aceh masih bilangnya car itu adalah motor. Ya, motor. Jadi kalau misalkan ditanya naik apa? Naik motor gitu. Artinya adalah naik mobil. Jadi kalau misalkan yang gede itu yang besar, itu orang Aceh bilangnya naik apa? Motor gerobak. Ada motor gerobak, motor sedan gitu. Meskipun ya kalau anak-anak Aceh yang milenial itu udah bilangnya mobil gitu. Oke, selanjutnya sepeda motor, motorcycle. Orang Aceh di pedalaman ataupun nggak di pedalaman tapi di perkampungan-perkampungan ya kebanyakan itu masih mengatakan dengan Honda. Honda itu adalah merek ya, merek terkenal yang ada di Indonesia dan sangat amat terkenal di Aceh. Makanya semua sepeda motor disebut Honda. Meskipun mereknya banyak ya, Yamaha, Suzuki, apa, tapi tetap disebutin Honda. Nah, ada satu lagi ya. Ada yang menyebutkan, ada yang bilang Honda, terus juga ada yang bilang kereta gitu. Naik apa? Naik kereta. Kereta itu adalah sepeda motor ya. Naik apa? Naik kereta. Aku pergi ke sana naik kereta. Jadi kereta itu bukan kereta api, tapi kereta itu adalah sepeda motor. Beda ya. Kalau misalkan sampai di Jakarta, kamu kemarinnya naik apa? Ditanya sama temennya, terus kita jawab, aku di sini naik kereta. Oh, maksud kita adalah naik sepeda motor. Dan mereka pikir kita naik kereta api. Kalau misalkan di Malaysia kita tanya, biasanya kalau kamu misalnya kalau di Aceh naik apa? Terus kita bilang naik kereta. Wah, maksud kita adalah sepeda motor. Orang Malaysia mikirnya kita naik mobil gitu ya. Memang bahasa seperti itu. Oke, satu lagi nih fun fact ya. Ternyata dalam bahasa Aceh itu nggak ada terjemahan terima kasih, itu bahasa Aceh nggak ada ya. Kalau ada pun terimong genase itu memang sudah diambil, adapt from bahasa Indonesia. Jadi orang Aceh itu nggak mengenal yang namanya terima kasih. Bukannya orang Aceh itu nggak bersyukur dengan pemberian orang ataupun juga kebaikan orang lain, tapi biasanya orang Aceh itu akan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah. Dan pertama adalah memuji kepada, terima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Terus baru ya mengucapkan terima kasih. Meskipun nggak ada kata-kata yang memang spesifik terima kasih gitu dalam bahasa Aceh. Ya, meskipun sekarang sudah di adapt terimong genase, terima kasih. Saya juga nggak kalau saya pikir gitu ya, apa terima accepted, kasih, giving. Jadi kayaknya kalau dari kata per kata gitu kayaknya agak gimana gitu ya.
terima kasih. Tapi seperti itulah ya. Oke, baik, terima kasih sudah menonton channel saya. Ya nggak terlalu penting ini ya. Ini hanya sekedar untuk menghabiskan waktu kalian aja lah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.